Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rensyul Muhasib. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pada mata kuliah uh, kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rensyul Muhasib. Uh, Manajemen risiko memiliki tujuan. Apa sih tujuan manajemen risiko? Nah, tujuan manajemen risiko itu yaitu adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang ada dalam manajemen. Nah, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Eh, Selanjutnya itu ada sasaran. Sasarannya yaitu yang pertama ada menjelaskan pengertian dari identifikasi bahaya. Yang kedua itu ada melaksanakan kegiatan identifikasi bahaya di tempat kerja. Yang ketiga itu ada menganalisa kemungkinan bahaya yang telah teridentifikasi dan tingkat keparahannya jika terjadi. Dan yang keempat dan yang terakhir itu ada mengevaluasi besarnya risiko untuk menentukan pengendaliannya. The Cost of Accident at Work di UK tahun 1993 pada studinya terhadap perusahaan-perusahaan yang berbeda mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menangani kecelakaan kerja. Dari studi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa biaya kecelakaan kerja mencapai yang pertama itu 37% dari laba tahunan, 8,5% dari nilai tender, 5% dari biaya operasional, dan 80% kecelakaan dan insiden sebanyak 4% berakibat serius, seperti cedera berat atau kematian. Mengapa sih harus memanajemen risiko? Nah, kita harus memanajemen risiko karena yang pertama itu terhadap sumber bahaya dari bahan, proses, alat, atau lingkungan kerja yang sulit untuk menjalankan di tempat kerja. Yang kedua itu ada untuk menentukan tindakan pengendalian risiko yang sesuai dengan sumber daya yang ada. Dan yang tiga atau yang terakhir yaitu menilai efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ada tipe-tipe bahaya. Apa aja sih tipe bahaya? Tipe bahaya itu sebagai berikut. Yang pertama ada pabrik dan peralatan. Yang kedua ada listrik. Yang ketiga ada kimia. Yang keempat ada penanganan manual. Yang kelima ada occupational of pursuit syndrome atau RSI. Yang keenam ada biologi. Yang ketujuh ada fisik. Yang ke-8 ada kebisingan. Dan yang ke-9 itu ada lingkungan kerja. Penilaian resiko. Resiko adalah kemungkinan terjadinya cedera atau sakit karena adanya penampakan suatu bahaya. Nah, faktor yang harus diperhitungkan yaitu severity atau keparahan, frekuensi atau peluang, intensitas, dan waktu. Kapan sih kegiatan manajemen risiko itu dapat dilakukan pada saat tahap awal atau perancangan, pengembangan suatu prosedur atau instruksi kerja baru. Yang ketiga, perubahan atau modifikasi suatu proses atau kegiatan. Yang keempat, ditemukannya bahaya yang baru dari suatu kegiatan. Jadi, kegiatan manajemen risiko itu dapat dimulai dari sini. Selanjutnya itu ada tahapan manajemen risiko. Yang pertama dari tahapan ini adalah komitmen. Nah, yang kedua itu ada persiapan. Selanjutnya ada identifikasi bahaya. Yang keempat ada analisa risiko. Setelah analisa risiko itu ada kemungkinan intensitas atau keparahan waktu. Dilanjutkan oleh penilaian risiko. Terus dilanjutkan oleh pengendalian risiko. Dan yang terakhir itu monitor dan review. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam manajemen risiko? Nah, yang harus dipersiapkan yaitu lingkup kegiatan, yang kedua personel yang dilibatkan, yang ketiga standar atau referensi, yang keempat prosedur atau mekanisme laporan dan monitoring dan tinjau ulang, dan yang kelima itu ada dokumen yang terkait. Nah, daerah beresiko. Daerah beresiko ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu ada manajemen karyawan. Jika terjadi kegiatan manajemen dalam sistem kerja, perhatikan hal-hal berikut.
formalisasikan prosedur dan penggunaan APD secara benar, penegakan kebijakan dan peraturan keselamatan, tinjauan secara teratur terhadap semua sistem kerja yang tertulis, pemantapan keselamatan dan kesehatan kerja, kehubungan industri yang lebih baik, pelatihan dan instruksi kerja yang tepat, penghematan pabrik dan peralatan, jalur komunikasi yang jelas dan efektif, dan yang terakhir yaitu pendidikan berkelanjutan dan kesatuan bertanggung jawab. Yang kedua itu ada material. Nah, penanganan dan pemrosesan dapat menimbulkan risiko seperti penanganan manual, adanya kondisi panas dan debu. Nah, seleksi material yang buruk, penataan ruang kerja yang buruk, perawatan yang buruk, kebersihan, penanganan dan pembuangan limbah yang buruk. Yang ketiga itu ada peralatan, mesin, dan pabrik. Karena pekerja secara langsung maupun tidak langsung sering kontak dengan hal tersebut. Makanya yang saya pertanyakan adalah, yang pertama, adakah pengaman yang baik terhadap pabrik dan peralatan? Nah, yang kedua itu apakah peralatan yang digunakan dengan fungsinya? Yang ketiga, apakah peralatan dirawat secara teratur? Keempat, apakah kriteria pemilihan peralatan sesuai persyaratan standar nasional atau dan perundangan? Dan yang kelima itu apakah prosedur kerja yang terdokumentasi dan diterapkan terhadap pabrik, mesin, dan peralatan? Yang ketiga itu ada daerah kerja. Nah, daerah kerja itu jalur di mana tugas atau prosedur dilaksanakan. Tidak hanya aspek fiksi, tapi juga layout dari tempat kerja. Nah, waktu kerja yang buruk terhadap prosedur keselamatan kerja yang tidak dikembangkan, jadwalnya kerja menghasilkan karyawan yang terlalu sibuk, desain ruang penempatan yang kurang baik, kurangnya rotasi kerja, kegiatan berulang-ulang pada tugas individu. Selanjutnya itu ada referensi penilaian risiko. Agar hasil penilaian bersifat objektif, diperlukan pengumpulan informasi sebelum menilai suatu kegiatan. Yang pertama itu ada informasi kegiatan, yang kedua ada pengukuran pengendalian risiko, yang ketiga ada peralatan atau mesin yang dipakai selama kegiatan, yang keempat ada material bekas dan usul-usulnya, yang kelima ada data statistik kecelakaan, yang keenam ada hasil studi, yang kelima, yang ketujuh ada literatur dan referensi, yang kedelapan ada perbandingan dengan industri, dan yang terakhir itu ada hasil penilaian spesialis. Nah, kategori akibatnya ada sebagai berikut. Nah, pengendalian risikonya itu yang pertama itu didasarkan atas penilaian risiko. Selanjutnya ditetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima oleh perusahaan atau tidak. Dilanjutkan oleh jika risiko dimaksud adalah risiko yang tidak dapat diterima, maka perusahaan harus menentukan pengendalian risiko lanjutan hingga dicapai tingkat risiko terendah. Nah, yang terakhir itu kegiatan dengan risiko dapat diterima telah tercapai, perusahaan harus menjamin monitoring secara terus-menerus. Nah, yang terakhir itu ada monitor dan tinjauan ulang. Jika metode pengendalian sudah dipilih, maka suatu program pemeliharaan monitoring dan tinjauan ulang harus dilakukan. Sejumlah metode monitoring dapat digunakan untuk mengurangi bahaya dan risiko. Yang pertama itu ada inspeksi, yang kedua ada monitoring kesehatan, yang ketiga ada monitoring lingkungan, yang keempat ada audit, yang kelima ada observasi supervisor, dan yang terakhir ada memelihara ukuran-ukuran pengendalian untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai standar limit. Sekian dari saya materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya.